Cerita horor nyata, viral terbaru Rumah Sakit Angker di Jakarta. Kesaksian malam, pukul 02.00. Rumah sakit yang tak pernah benar-benar mati, Jakarta selalu sibuk, bahkan tengah malam. Namun di satu sudut kota, ada bangunan tua yang justru semakin hidup. Ketika malam tiba sebuah rumah sakit peninggalan era kolonial Belanda. Dari luar, bangunan itu terlihat biasa. Tembok tinggi, cat putih kusam, dan papan nama rumah sakit yang huruf-huruf Nia mulai pudar. Tapi orang-orang sekitar tahu, bagian lama rumah sakit itu tidak lagi sama. Bangsal utama dipindahkan ke gedung baru, sementara gedung tua hanya digunakan untuk gudang peralatan. Meski begitu, lorong-lorongnya tetap berisi bisikan, langkah samar, dan bayangan yang sering terlihat dari balik jendela kosong. Warga sekitar menamai gedung itu Rumah Sakit Angker Jakarta. Perkenalan, Rina, mahasiswi tingkat akhir keperawatan, mendapat giliran magang di sana. Ia gadis pemberani, tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Malam itu, ia ditugaskan jaga hingga pukul 3 pagi. Perawat senior, Bu Ratna, mengingatkannya. Nak, ingat, kalau jam 2 malam, jangan pernah melewati lorong belakang. Kalau butuh apa-apa, panggil satpam saja. Rina hanya tersenyum, meski hatinya bertanya-tanya, kenapa harus lorong itu? Peringatan para pegawai. Sebelum shift dimulai, Rina sempat duduk di kantin bersama 2 satpam, Pak Joko dan Pak Bayu. Mereka menatapnya serius. Mbak, kalau dengar suara ranjang didorong, abaikan saja. Jangan coba-coba lihat, kata Pak Bayu. Iya, sudah banyak yang kena. Ada perawat dulu, Helen Ekel. Setelah lihat sesuatu di kamar operasi lama, tambah Pak Joko. Rina tertawa kecil, menganggap itu sekadar cerita iseng. Tapi di wajah kedua satpam itu, ia melihat ketakutan nyata. Lorong yang membeku. Sekitar jam 1:50. Stok kapas medis di ruang perawat habis. Gudang terdekat ada di ujung lorong belakang lorong yang dilarang itu. Rina ragu sejenak, lalu berkata pada dirinya sendiri, cuma ambil kapas, nggak akan ada apa-apa. Lorong itu panjang, gelap, lampu neon menggantung berkelip-kelip. Bau karbol bercampur bau lembab penyengat. Suara detik jam terdengar jelas, seolah setiap detik begitu berat. Tiba-tiba, suara krek-krek terdengar seperti roda ranjang. Pasien. Rina berhenti, menoleh. Kosong, tapi suara itu makin dekat. Sosok pasien. Di ujung lorong, sosok perempuan muncul. Ia mengenakan baju pasien putih, lusuh, dengan noda merah di pergelangan tangannya. Rambut panjang menutupi wajah pucatnya. Mbak, butuh bantuan? Suara Rina bergetar. Perempuan itu diam. Perlahan, ia mengangkat tangannya, kurus dan pucat, lalu menunjuk ke arah pintu kamar operasi lama. Pintu yang terbuka sendiri. Kamar operasi itu terkunci bertahun-tahun. Konon, disitulah banyak pasien meninggal secara tidak wajar. Rina ludah, namun rasa penasaran mengalahkan takut. Saat ia menyentuh gagang pintu, pintu itu berderi terbuka sendiri. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Lampu operasi berdebu di atas meja berkarat. Dan di atas meja itu ada tubuh seorang perempuan berpakaian pasien persis dengan sosok yang tadi menunjuk pintu. Wajah tanpa bola mata. Lampu operasi mendadak menyala terang. Tubuh di meja itu bergerak, duduk, lalu menoleh. Wajahnya hancur, bola matanya hilang. Hanya rongga hitam menganga, darah menetes dari mulutnya. Di sudut ruangan, bayangan lain muncul. Sosok-sosok dokter dan perawat dengan wajah rusak berdiri, dan mereka menatap Rina tanpa suara. Hanya mata kosong yang menembus. Keluar dari sini, bisik suara serak. Pintu menutup keras. Rena torchback, jeritan dini hari.
Rina berteriak sekuat tenaga, suaranya menggema di seluruh lorong. Saat itu, jam menunjuk 02,0 tepat. Suara langkah tergesa datang Pak Joko dan Pak Bayu berlari mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, kamar operasi kosong, tak ada tubuh, tak ada darah, hanya ruangan berdebu. Rina pingsan di tempat viral di media sosial. Keesokan harinya, Rina bercerita pada Tumon Men, magangnya. Salah satu dari mereka merekam pengakuannya dan mengunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral. Orang-orang menghubungkannya dengan kisah lama. Seorang pasien perempuan meninggal tragis saat operasi di ruangan itu. Banyak yang berkata arwahnya belum tenang dan masih menunggu keadilan. Komentar-komentar membanjiri video. Aku pernah dengar suara ranjang dorong kalau lewat situ. Dulu paman saya kerja di situ. Katanya pernah lihat pasien tanpa mata. Hati-hati kalau jam 2, itu jamnya arwah operasi. Rina setelah kejadian sejak malam itu, Rina tidak pernah mau berjaga di lorong belakang lagi. Ayah itu ke bagian lain, rumah sakit. Namun setiap malam, mimpi buruk menghantui tidurnya, mimpi tentang sosok perempuan tanpa bola mata yang terus menatapnya. Kadang, Rina terbangun tengah malam, mendengar suara roda ranjang berderit di kamarnya sendiri. Rumah sakit itu masih berdiri hingga hari ini. Bagian lama memang jarang digunakan, tapi lampu lorong belakang masih dibiarkan menyala. Orang-orang bilang, kalau Anda berdiri di lorong itu tepat pukul 2, Anda akan mendengar suara ranjang bergerak pelan, dan bau darah segar akan menusuk hidung. Apakah itu hanya ilusi atau arwah pasien yang belum bisa pergi? Yang jelas, kesaksian Rina pukul 2 dini hari menjadi salah satu kisah nyata horor paling viral dari Jakarta, dan sampai sekarang, lorong belakang rumah sakit itu tetap menjadi tempat yang dijauhi siapapun yang bekerja di sana.